Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapa di antara kita yang tidak pernah diganggu atau dibisiki oleh setan? Kita seringkali menganggap mereka sebagai makhluk yang sangat kuat, tak terkalahkan, dan selalu berhasil menjerumuskan. Namun, tahukah Anda bahwa hakikat tipu daya setan itu sangat lemah? Ada 6 titik buta atau kelemahan fatal yang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bocorkan kepada kita, yang jika kita ketahui dan amalkan, akan membuat pasukan iblis lari tunggang langgang. 6 kelemahan ini adalah senjata rahasia kita sebagai orang beriman. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir kita akan mengungkap kisah luar biasa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir mengikat iblis secara langsung di dalam masjid. Sebelum kita mulai, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like, komen, bagikan pengalaman spiritual Anda, dan subscribe agar channel ini terus menyajikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai. Sahabat beriman, fondasi dari ilmu ini adalah keadilan Allah, Al-Adl. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Meskipun syaitan dan jin yang ingkar diberikan kemampuan untuk menyesatkan, Allah juga telah memberikan manual perlindungan berupa kelemahan-kelemahan mereka. Dengan memahami ini, kita bisa mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Kelemahan pertama setan adalah di hadapan hamba-hamba Allah yang beramal soleh atau yang mukhlis. Bahkan iblis sendiri telah mengakui batas kekuasaannya ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ayat ini adalah tameng terkuat kita. Setan hanya bisa menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi ketika kita kembali kepada kebaikan dan ketulusan, mereka takut dan dengan sendirinya akan menjauh. Kelemahan kedua datang dari keteguhan iman kita yang terancam. Semakin kokoh akidah seseorang, semakin gentar setan. Contoh paling nyata dalam sejarah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan jika setan dan jin harus berpapasan dengan khalifah kedua itu, mereka akan memilih untuk mengambil jalan lain, menghindari bertatap muka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ini bukan hanya berlaku bagi Umar, tetapi bagi setiap orang beriman yang betul-betul menjaga keimanannya. Bahkan disebutkan bahwa jin korin atau jin pendamping yang kafir pun dapat masuk Islam jika manusia yang didampinginya memperteguh iman dan amal solehnya. Kita mampu mengendalikan setan kita, sebagaimana seseorang mampu mengendalikan untanya saat bepergian. Kelemahan ketiga ini sangat spesifik, yaitu fakta bahwa setan tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda, sahabat beriman, bermimpi bertemu dengan beliau, dan ciri-ciri yang Anda lihat sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi, maka Anda sungguh telah melihat Rasulullah. Hal ini berdasarkan sabda beliau, "Barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia sungguh telah melihatku yang sebenarnya, karena syaitan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah jaminan langsung dari Nabi kita. Kelemahan keempat berkaitan dengan keterbatasan fisik mereka, yaitu mereka tidak bisa menembus batas langit tertentu. Syaitan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang, namun ada batas yang hanya bisa dilewati oleh malaikat. Jika mereka memaksakan diri melewati batas itu, mereka akan hancur dan mati. Inilah mengapa mereka tidak dapat mencuri informasi pasti dari langit, dan segala bisikan yang mereka berikan kepada tukang ramal atau dukun adalah kebohongan yang dicampur-campur. Kelemahan kelima yang paling sederhana adalah pertahanan rumah tangga yang paling sederhana, yaitu pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Ketika kita menutup pintu rumah, bejana air minum, dan mematikan lampu sambil mengucapkan basmalah, syaitan tidak akan bisa membukanya atau memasuki area tersebut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena syaitan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah." Hadis riwayat Muslim.
Praktik sederhana ini adalah benteng pertahanan spiritual kita yang paling efektif. Dan kelemahan yang keenam, yang menunjukkan kekuatan luar biasa para nabi, adalah fakta bahwa jin dan setan takluk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini adalah mukjizat khusus yang Allah berikan sebagai pengabulan doa beliau. Wali Sulaiman ar-riha guduwuha syahrun, wa rawahuha syahrun, wa asalna lahu ainal kitri, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'idzni rabbihi, wa may yazigh minhum an amrina, nudzikhu min adzabis sa'ir. Yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Surat Saba ayat 12 dengan tambahan surat Syad 37-38 yang menjelaskan tentang syaitan-syaitan yang ahli bangunan dan penyelam yang terikat. Kisah tentang Nabi Sulaiman ini membawa kita pada janji di awal video. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat dan tiba-tiba iblis musuh Allah